determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Cak, pada video ini seperti biasa IWB akan nge-share bagaimana bedah data di Sachsenring. Bagaimana kita lihat Marc Marquez luar biasa, dan bagaimana pula kita lihat bahwa Marc Marquez is untouchable. Marc Marquez, seperti yang sudah kita jabarkan kesampaian sebelumnya, adalah pembalap yang tak terkalahkan dari historinya di Sachsenring pada kondisi normal. Dan teman-teman, kemarin menunjukkan sekali lagi bahwa Marc memang luar biasa, very fast, dan Marc juga mendominasi tak tersentuh, dan itu membuat secara meyakinkan rekod Marc Marquez menjadi bertambah lagi satu, di mana Marc akhirnya di kelas Premier menjadi pemenang, mengoleksi kemenangan Sachsenring dengan 9 kali, dengan total di karirnya di Sachsenring mencapai 12 kali kemenangan. Ini adalah sebuah sejarah yang tak satu pun pembalap mengalahkan Marc di Sachsenring. Dan makanya teman-teman semuanya, kemarin yang membuat kita happy ya Cak ya, kita memang bangga Cak, bagaimana Marc selebrasinya, gaya pacu jalur yang memang lagi viral. Semua pembalap, bahkan Toprak juga kemarin melakukan hal yang sama. Jadi pacu jalur yang menjadi kebanggaan kita semuanya. Nah Cak, kita akan mencoba untuk menelaah pelan-pelan apa yang terjadi kemarin. What happened ayak naon dengan para pembalap yang banyak delosor Kang Mas. Dan kenapa Marc yang begitu mendominasi, tidak satupun pembalap mampu mendekatinya. Kalau saya memperhatikan yang sudah WB jabarkan kesampaian di hari Jumat, Marquez sibuk sekali untuk melakukan simulasi race untuk di hari Minggu. Kenapa? Sebab Marc tahu di forecast cuaca di hari Sabtu akan hujan, dan itu disadari oleh Marquez. Makanya di hari Jumat Marc itu sebenarnya sibuk sekali Cak, mencari settingan terbaik, simulasi menggunakan ban yang akan digunakan nanti di hari Minggu. Sebab kesempatan Marc untuk melakukan simulasi race hanya di hari Jumat untuk dry-nya ya, kan di hari Sabtu kan sudah basah nantinya. Dan itu terbukti semuanya betul-betul dituangkan oleh Marc pada hari Minggu, yang mana Marc secara meyakinkan menorehkan lap time yang bagus, tak satupun pembalap mampu menggoyang Cak. Dan kemarin teman-teman semuanya, hanya 10 pembalap yang finish, sebab 8 pembalap lainnya delosor Kang Mas. Kalau kita lihat dari cuaca, kalau kita lihat dari aspalnya, memang kemarin beda dibandingkan dengan hari Sabtu pastinya Cak. Hari Sabtu kan 18 derajat Cak, ngedrop ya. Tapi di hari Minggu ternyata sudah lebih panas ya, 27 derajat. Problem terbesar dari para pembalap adalah kemarin gara-gara banyak belok ke kiri teman-teman semuanya, di mana kombinasi Sachsenring memiliki 13 tikungan dengan 3 ke kanan dan 10 ke kiri. Dan itu ternyata membuat ban depan sebelah kanan ini secara temperaturnya drop. Itu juga yang dikeluhkan oleh Zarco yang crash ya teman-teman semuanya. Zarco mengatakan bahwa secara temperatur bannya ternyata drop di 70 derajat Celcius, di mana seharusnya suhu idealnya yang untuk mendapatkan grip ya, itu minimal 80 derajat Celcius. Ternyata itu pun sudah membuat traksi ban motor menjadi lemah dan akhirnya crash. Untuk Bezzecchi ternyata juga mengeluhkan mengenai inkonsistensi angin Cak. Jadi ada angin dari belakang ya untuk di Sachsenring kemarin, khususnya di T1, makanya tricky sekali, pembalap banyak yang crash, bahkan jika kita kalkulasi hanya ada 10 pembalap yang finish. Nah, teman-teman semuanya, kita akan bahas secara detail tentunya, tapi perkenalkan IWB menyodorkan kesan semuanya data mengenai kemarin Sachsenring dan kenapa Marc Marquez secara meyakinkan kita sebut sebagai King of Sachsenring. Sampai itu saja detailnya di sini, Cak. Inilah hasil race Sachsenring kemarin, dan teman-teman semuanya, ini adalah kemenangan Marc Marquez di Sachsenring yang luar biasa. Karena Marc akhirnya secara meyakinkan kembali menorehkan lap terbaik, kembali menorehkan rekod terbaik, di mana Marquez tak terkalahkan di Sachsenring. Dan kini Marquez secara meyakinkan telah mengoleksi kemenangan Sachsenring selama 9 kali dan total 12 kali. Dan ini membuat Marc Marquez menjadi pembalap yang masuk histori Sachsenring
yang mengantongi kemenangan terbanyak dalam histori MotoGP. Secara meyakinkan, kita bisa pastikan kemarin bahwa kondisi trek memang beda dibandingkan dengan hari Sabtu yang hujan, Cak. Kemarin Sachsenring dipastikan dry kondisinya, walaupun ada beberapa tempat cloudy, ya, ada sedikit berawan, akan tetapi tidak hujan, dan kelembapan ternyata sedikit lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya, di mana kelembapan 65% dan groundnya sedikit lebih panas dibandingkan dengan sebelumnya. Panasnya ground ini mirip dengan di hari Jumat, Cak, di mana hari Jumat mencapai 28 derajat, tetapi pada hari Sabtu mencapai 18 derajat, dan di hari Minggu kemarin adalah 27 derajat. Makanya nggak kaget, Cak, kalau kita lihat Marquez begitu perkasa, sebab Max sendiri tahu Minggu akan terjadi dry race, dan dia melakukan simulasi race pada hari Jumat dan sudah menunjukkan dia memang very strong. Nah, teman-teman, di sini, Cak, Marquez menjadi pemenang dengan 25 poin dan Max secara meyakinkan meninggalkan Alex Marquez dan hampir 7 detik, Cak, gapnya. Sementara yang kedua adalah Alex Marquez yang luar biasa pula mampu menanggulangi tekanan Pecco, padahal Alex sendiri kesakitan pada tangan kirinya, dan informasi dari Alex ternyata sempat terjadi kram di mana dia tidak merasakan tangannya, Cak, ketika menekuk ke kiri. Ini ngeri, Kang Mas. Akan tetapi Alex memang super strong di sana, dan hanya Marc Marquez yang sulit dikalahkan oleh Alex. Dan Pecco mengakui bahwa Alex tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi secara meyakinkan pula Alex Marquez mengungguli Pecco, dan Pecco happy banget, Cak. Happy, gembira. Ternyata setelah suffering pada hari Sabtu, ternyata Pecco mampu merangsek di posisi ketiga. Dan ini membuat Pecco pun tersenyum serta mengantongi 16 poin. Ini adalah kondisi di mana Pecco merasa step by step dia harus mencoba mengejar rekannya yang paling depan, Cak. Nah, kemudian keempat Fabio Quartararo, Kang Mas, yang juga akhirnya IWP sudah katakan kesampaian bahwa Yamaha Honda very strong pada kondisi sirkuit yang flowing, mengalir, tidak banyak hard braking. Jadi itu adalah kelebihan dari motor Yamaha dan Honda ataupun pabrikan Jepang, di mana mereka very strong jika tidak harus mengoptimalkan akselerasi. Jadi hard braking minim, dan itu membuat Fabio secara meyakinkan bisa mempertahankan posisinya di tekanan Formula Alguer. Tapi gini, Cak, Fabio mengatakan dia sebenarnya kurang happy sebab dia nggak bisa attacking sama sekali, dia hanya bisa defensif. Dia merasa bahwa setiap jengkal dari bannya banyak bergerak, menorehkan 13 poin, dan kemudian kelima adalah Formula Alguer dengan 11 poin. Luca Marini dengan kondisi yang habis cedera ternyata mampu finish ke-6. Bahkan dia sempat berjibaku melawan Brad Binder, tapi ternyata Honda seperti yang sudah dibesar sama semuanya sebelumnya very strong, dan Luca Marini menjadi pembalap Honda terbaik kali ini. Dan Luca mengatakan bahwa dia happy, dia juga merasa bahwa cederanya membuat dia bisa mengontrol ambisinya, sebab di Sachsenring kemarin sangat gampang sekali, Cak, crash dengan kondisi aspal yang dikatakan low traction. Kemudian ketujuh Brad Binder, Cak, menjadi pembalap KTM terbaik karena Acosta, Drosser, Kang Mas, dan Miller juga cukup baik, ya, walaupun kita lihat tidak mampu menanggulangi tekanan Binder dan juga Luca Marini. Dan range ke-10, Cak, menjadi pembalap Yamaha yang juga masih kurang cemerlang. Ya, untungnya memang banyak yang crash, dan kita perhatikan juga dari lap time-nya di mana range finish ke-10 pun gap-nya mencapai 39,4 detik dari Marc Marquez. Ini wah jauh banget, Cak. Dan teman-teman, memang kemarin adalah sebuah balapan yang tricky, banyak yang crash masalahnya, di mana crash rider mencapai 8 rider, dan kemudian yang finish hanya 10, ini luar biasa. Nah, teman-teman, kita akan melihat apakah memang Marc Marquez pantas juara di sini. Tentu kita akan menyodorkan sampai berdasarkan data. Ora iso ngomong tok, Cak. Jadi harus ada data. Dan di sini, Cak, IWP mengamati bagaimana dengan lap time-nya. Dan, Cak, kita pastikan bahwa Marc Marquez kemarin menggunakan ban tipenya depan hard dan belakangnya medium. Ini adalah ban yang banyak digunakan oleh para pembalap MotoGP. Semuanya rata-rata menggunakan tipe ban yang sama. Di sini kita lihat bahwa semua pembalap menggunakan ban tipe depan hard dan belakang medium. Oke, sekarang kita intip untuk lap time-nya, Cak. Nah, teman-teman semuanya, untuk lap time yang ditunjukkan oleh Marc Marquez memang Marc very strong. Lap time-nya sebenarnya kalau kita perhatikan tidaklah jomplang banget untuk pembalap lainnya. Tapi harus diingat, Cak, Marquez menorehkan lap time ini sangat konsisten. Bahkan jika kita bandingkan dengan pembalap seperti Alex Marquez dan juga Pecco, Marquez masih bisa mempertahankan lap time untuk 1 menit 21 itu hingga bahkan hampir nyaris pada last lap, Cak. Saya intip di sini, ya, teman-teman semuanya. Di lap ke-19, 20 sampai termaintain di lap ke-27,
Marquez bermain di 1 menit 21. Sementara hanya bobol di 28, 1 menit 22, dan 29 itu Marquez kembali di 1 menit 21. Ini gila mas, ini gila, very konsisten, sangat konstan. Artinya manajemen bannya luar biasa. Kalau tidak ada manajemen ban yang baik, nggak mungkin Cak kecepatan bisa di-maintain di angka yang sama. Nah ini bisa kita bandingkan dengan Alex Marquez Cak. Sini Cak ya, dengan ban yang sama. Alex juga rata-rata memainkan perannya dengan lap time yang sama di 1 menit 21 sekian detik Cak ya. Tapi harus kita ingat dan kita lihat di sini, ternyata para pembalap, baik Pecco ataupun Alex, rata-rata sudah down di lap ke-25. Seperti di sini Cak, lap 25, Alex Marquez sudah tidak lagi mampu mempertahankan kecepatan di 1 menit 21. Lap 26, ke-27, 28 hingga akhir Alex Marquez kita lihat di sini ada 1 menit 22. Ini kita bandingkan dengan Marc Marquez di mana Marquez semuanya dari 24 hingga 30, ke 29 ya. 30 kan sudah finish ya. Nah, 29 Marc Marquez mampu mempertahankan pace-nya di 1 menit 21 hanya bobol di 28. Kita lihat di sini Cak. Nah, ini dia. Nah ini juga artinya memang kecepatan mereka atau kecepatan Alex bukanlah lawan dari Marc Marquez. Marquez seperti di liga yang berbeda. Ibu saya tekankan kemarin berkali-kali. Seperti di another liga Cak. Nah ini juga terjadi pada Pecco. Pecco juga menorehkan best lap yang bagus banget di 1 menit 20 ya di lap kelima. Tapi teman-teman jika kita lihat di sini Cak. Nah ini dia Kang Mas ya. Pecco juga sama dengan Alex. Di mana Pecco sudah drop kecepatannya, pace-nya tidak lagi di 1 menit 21 setelah lap ke-24. Di sini kita lihat Cak, 24, 25, 26, ini semuanya sudah di 1 menit 22 detik. Nah, Marc Marquez, lihat nih, di lap 24, 25, 26, sampai dengan di 27 sampai 29 hanya bobol 28, Marc Marquez masih di 1 menit 21. Bahkan di 29, Marquez tetap di angka 1 menit 21, 593 detik. Ini adalah bukti di mana memang pace Marquez di akhir-akhir lap bahkan lebih cepat setengah detik lebih dibandingkan dengan Pecco serta Alex Marquez. Jadi nggak heran ya teman-teman semuanya, Marc Marquez unbeatable, Marc Marquez tak tersentuh, bahkan hingga akhir lap pun Marquez still king of the Sachsenring. Nah kita lihat sekarang untuk fastest lap each rider-nya Cak. Nah ini dia Kang Mas ya, jadi secara meyakinkan Marc Marquez teman-teman semuanya masih menjadi pembalap terbaik di Sachsenring dengan 1 menit 27.04 detik. Fastest lap each rider, the king of the king, nomor 1. Dan kedua Alex Marquez yang juga luar biasa. Dan teman-teman Marco Bezzecchi yang crash di posisi ketiga, terkencang untuk time attackingnya atau fastest lap each ridernya. Fabio Di Antonio keempat dan Pecco kelima Cak. Sementara Miller 6, Fernandez 7, Acosta ke-8 dan terakhir adalah Lorenzo Savadori. Nah sekarang kita intip untuk ini dia Cak. Nah, untuk top speednya Kang Mas, ternyata teman-teman semuanya, walaupun Pecco secara ranking untuk time-nya attacking tidaklah yang terbaik, tapi ternyata untuk top speednya Pecco still the best of the best dengan 306,8 km per jam. Ini memang secara kumpulan Cak ya dari sesi hari Jumat sampai dengan Minggu, jadi kumpulannya dan saat ini Pecco Bagnaia menjadi pembalap terkencang soal top speednya, artinya memang horsepower dari motornya luar biasa. Oke, sekarang kita lihat terakhirnya adalah untuk World Championship. Setelah kemenangan Marc Marquez, setelah semuanya yang terjadi kemarin, maka Marquez secara meyakinkan mengumpulkan 344 poin Cak. Kita lihat di sini Cak ya. Dan ini membuat Marc akhirnya meninggalkan semakin jauh gapnya dibandingkan dengan Alex Marquez dan juga Pecco. Di mana Marc Marquez secara meyakinkan meninggalkan Alex Marquez dengan 83 poin. Sementara Pecco terpaut 147 poin. Ini cukup jauh, bukan cukup lagi Cak. Sangat jauh nih Cak. Fabio Di Antonio keempat dengan 202 poinnya dan Morbidelli, maksudnya terpautnya Cak ya dengan Morbidelli 205. Bezzecchi terpaut 214 dan dilanjutkan Zarco ke-7, Acosta 8, Adeguer 9, Quartararo 10 dan Viñales 11. Dan yang terakhir adalah tetap saja Cak, Jorge Martin Kang Mas, Kang Jorge Martin yang ngambekan. Dan teman-teman memang rumornya Martin akan comeback to Brno ya, jadi di race Brno nanti, tapi ada rumor lagi sepertinya akan mundur lagi. Jadi kita pantau seperti apa keputusan Martin untuk turun lagi di race MotoGP. Dan teman-teman konstruktor secara meyakinkan Ducati still the best, Aprilia kedua, KTM ketiga dan Honda keempat. Lalu Yamaha kelima dan tim tetap Ducati Lenovo terbaik kedua Gresini. 3 Pertamina dan terakhir adalah Prima Pramac Yamaha MotoGP. Ini adalah gambaran data klasemen semuanya yang menegaskan bahwa memang Marc Marquez still king of the king
Bahkan laptopnya pun tidak bisa berbohong bahwa pace Marquez sangat konsisten hingga akhir. Tak satupun pembalap mampu jabanin kecepatannya, Cak. Kira-kira demikian, Kang Mas. Nah, ngono Cak ya. Jadi padang jinglang Kang Mas ya. Sudah terang benderang berdasarkan data, biarkanlah data yang berbicara Kang Mas. Kalau IWB yang cuap-cuapkan tidak afdol. Kayak ngarang Cak, asumsi doang. Tapi kalau kita membongkar data, at least dari sana pun kita tahu dan paham kenapa pada akhirnya Marquez juara dan memang Cak, Mark kemarin unbeatable. Mark Marquez tidak terkalahkan, semua sektor kita katakan memang menjadi dominator. Tapi the strongest point dari Marquez adalah pada last sektor dan tidak ada satupun pembalap yang mampu menekuk kekuatan dari Mark pada saat menaklukkan sektor terakhir yang memang rata-rata ke kiri semuanya Cak. Oke, jadi teman-teman Mark mengatakan ya secara gamblang bahwa dia happy. Itu yang pertama. Dan dia mengontrol semuanya. Dia mencoba untuk sangat fokus sekali karena dia tahu banyak pembalap yang crash. Dan kata atau informasi dari Mark ternyata terjadi inkonsistensi, Cak, dari anginnya, Cak. Makanya dia sangat fokus, dia tidak mau melakukan kesalahan, jadi pace-nya dijaga betul oleh dia. Dan di awal-awal dia memang hanya mengontrol ya. Jadi setelah dia melihat ternyata pembalap lainnya nggak mampu mendekat dan bahkan banyak yang crash, akhirnya dia santai, dia menjaga ritmenya di angka 1 menit 21 detik, dan sesekali ya kita lihat memang dia kendorin sama Marquez, tapi secara general memang Mark mampu mengontrol semuanya, sehingga pada akhirnya Mark Marquez juara. Berikut kata Marquez, Cak, yang kita terjemahkan dari MotoGP, yang sukses melakukan pacu jalur, dan ini membuat semuanya viral, bahkan di Instagram MotoGP tembus sampai, gila mas, hampir 30 juta viewer, Cak. Gendeng tenan gara-gara pacu jalur Cak. Kita lihat saja pernyataan Marc Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku mencoba untuk fokus, memahami segalanya. Di tikungan 1, aku menyadari ada angin kencang. Tidak banyak, tetapi angin ini mendorong dari belakang. Jadi kalian tidak bisa mengerem di tempat yang sama karena arah motor berbeda setiap saat. Ditambah lagi ban kami di trek ini traksinya sedikit rendah akibat kondisi hujan kemarin. Ini memang sulit. Aku melihat bekas crash di lap berikutnya. Kecelakaan-kecelakaan itu memberiku konsentrasi ekstra. Aku senang sekali bisa meraih Grand Prix ke-200, apalagi dengan kemenangan. Targetku sejak awal memang di sini, karena sirkuit ini bagus buat kami. Dan aku membalap dengan baik pada trek yang licin seperti ini, namun aku menyukainya. Ini adalah keuntungan terbesar buatku. Yes, itu Cak, informasi dari Marquez. Singkat, padat, dan jelas. Jadi teman-teman memang kemenangan Sachsenring membuat Marquez mengoleksi kembali kemenangan di Sachsenring dan ini membuat Mark mengungguli Giacomo Agostini, Cak. Kemenangan ini membuat dia menambah lagi kemenangan menjadi 69 kemenangan di kelas Premier dan meninggalkan Giacomo. Sekarang pertanyaannya, apakah Mark mampu mengejar Rossi yang mengoleksi 89 kali kemenangan? Teman-teman semuanya, kalau kita melihat konsistensi Mark, kekuatan Mark, dan very strongnya Mark pada segala sirkuit, ya WB katakan sebenarnya sangat terbuka sekali, Cak. Marquez bisa mengejar Valentino Rossi. Ini adalah sebuah kondisi yang tentu saja membuat Rossi ya nggak akan happy, Cak. Karena kita lihat memang Mark very strong, bahkan pasukan VR46 Academy, murid-muridnya maksudnya, tidak ada satupun yang mampu mengejar atau mencoba mendongkel. Tapi teman-teman, ini kan Sachsenring. Ini adalah teritori Marquez. Ini adalah kerajaan Marquez. Tapi ini Cak yang menarik. Sebab ketika kemarin ya ada sebelum masuk ke podium teman-teman semuanya kan di sebuah ruangan, di situ kita lihat ada rekaman di mana Pecco dengan senyum getirnya, Cak, bukan getir sih, senyumnya tuh misterius, Cak. Senyum misterius dan mengatakan, kita lihat saja di Brno, karena Brno akan banyak tikungan ke kanan. Itu kata Pecco. Dan dijawab oleh Marquez, ya kata Marquez. Artinya memang ini ada semacam pesan tersirat ya dari Pecco, tunggu pembalasanku. Karena ke depan Brno adalah sirkuit yang banyak belok ke kanan. Dan sama tahu sendiri, belok kanan adalah kelemahan Marquez, dan belok kiri adalah kekuatan Marquez. Nah, ini menarik sekali. Ibu suka nih, model begini nih. Jadi biar ada kompetisi, biar ada pertarungan, dan memang jika kita lihat secara data di atas kertas, seharusnya Marquez tidak akan sekuat di Sachsenring pada saat di Brno nanti. Tapi kalau Brno pun ternyata Marquez nanti juara, wes Kang Mas IWB nggak bisa ngomong apa-apa ya. Ini artinya memang udahlah MotoGP usai, Cak. MotoGP wes selesai, Kang Mas. Artinya juara dunia sudah bisa kita prediksi Marc Marquez lah yang berpotensi menjadi sang juara dunia.
title juara dunia, World Championship sangat terbuka Marquez. Kalau di Brno pun dia menang ya. Ini kalau kita lihat berandai-andai dengan kalkulasi data kekuatan Marquez yang sangat konsisten. Dan ingat Cak, ketika Marquez pada kondisi normal tidak crash dan tidak kalah dengan diri sendiri, pada saat fight ataupun duel, tidak ada satupun pembalap mampu mengalahkan Mark pada saat menggunakan GP25. Di tahun ini, sama coba pantau aja, lihat-lihat aja. Ya kan, sama tahu sendiri kemarin di Harris kan gara-gara crash ya, baru nanti ada juara yang lainnya. Tapi kalau pada kondisi normal, pada kondisi yang tidak ada problem, Marquez ini sangat sulit lah, maksudnya sangat sulit untuk dikalahkan. Itu aja. Artinya memang potensi Marquez juara dunia sangat terbuka dari kacamata IWB. Kalau saya nggak setuju ya boleh saja. Namanya juga menganalisa, mencoba untuk menelaah dan menerawang berdasarkan performa dan pace dari Marquez. Oke teman-teman semuanya. Jadi itu Cak dari Marquez yang dikatakan oleh Mark. Dan teman-teman, informasi dari Pecco dia happy ya. Kita mungkin Alex dulu ya. Alex mengatakan bahwa dia pada kondisi yang sangat sulit kemarin. Karena teman-teman harus tahu bahwa dia menggunakan alat pelindung ya di bagian tangan kirinya untuk Alex karena cedera tangan kiri di bagian metakarpal. Ada karbon yang dibungkus di tangannya dan itu akan membantu dia supaya mendapatkan genggaman yang solid dan juga mencegah amit-amit dia kalau ada crash lagi akan membuat cedera tambahan. Dan ternyata Cak, kemarin Alex Marquez menyatakan bahwa dia sempat merasakan ada kram di bagian lengan kirinya, nggak ada terasa gitu. Saking dia harus menahan bagaimana pressure balapan yang mana Sachsenring banyak belok kiri. Nah, tangan kirinya problem, dilalah kok banyak belok kirinya. Makanya kemarin Sachsenring ya, Alex Marquez hanya bisa defensif kata Alex ya, dan dia melihat Pecco mencoba untuk menyerangnya dan ternyata secara meyakinkan Alex juara kedua ini sudah luar biasa. Di kacamata IWB sudah luar biasa, tanda memang kecepatan GP24 so fast, very fast. Ya, kalau nggak fast nggak mungkin lah bisa mengalahkan Pecco. Bener nggak Cak yang GP25? Dan teman-teman, ada salah satu pernyataan yang sangat menarik yang nantinya kita akan bahas pada video terpisah ya. Bagaimana Alex menyatakan bahwa untuk mengalahkan Mark dengan motor yang sama, itu adalah sebuah PR yang sangat sulit. Itu yang menjadi catatan kita dan next kita akan bahas itu di video terpisah, Cak, biar mencerahkan semuanya. Oke? Nah, untuk Pecco, Cak, Pecco menyatakan ya, dia happy, no problem dengan dia masuk ketiga. Tapi Pecco merasa bahwa feeling motornya sudah jauh berubah dibandingkan dengan hari Sabtu sprint. Jadi feeling motornya pada saat dia nge-push itu lebih baik, jauh lebih baik. Dan teman-teman ternyata memang Pecco mengatakan walaupun demikian ada poin-poin yang masih kurang pada GP25 menurut dia ya. Dimana ketika dia nge-push banget ban depannya sedikit goyang. Itu bisa jadi karena memang traksi aspal yang kurang menggigit dibandingkan dengan hari Jumat ya teman-teman semuanya. Tapi secara general dia happy dengan posisi ketiga. Dan secara pace pula Cak, kita lihat tadi bagaimana Pecco yang nggak jauh dibandingkan dengan Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi, bahkan Alex Marquez. Walaupun ya jangan disamakan Mark ya, Mark memang sedikit lebih berbeda level dikit lah dibandingkan dengan para pembalap yang crash. Bezzecchi, Di Giannantonio. Tapi dibandingkan dengan Pecco ya, Pecco ini mampu jabanin kalau secara kecepatan. Jadi no problem. Dan Pecco menyatakan dia akan fight back di Brno. Nah, teman-teman, bagaimana dengan Fabio Quartararo? Fabio Quartararo nggak happy, Cak. Informasinya tadi kita sudah sempat spill, walaupun dia bisa nangkring di posisi keempat, tapi dia nggak bisa attacking pertama. Yang kedua, ternyata menurutnya traction masih menjadi problem. Jadi dia nggak bisa melakukan pushing so much ya, akselerasinya banyak spin. Dan informasinya pula, Cak, dia akan ngetes V4 sama tahu sendiri Yamaha, tapi ternyata dapat spill informasi nih, Cak, bahwa mesin V4 Yamaha masih lebih lambat dibandingkan dengan inline 4 yang sekarang. Beberapa rumor menyatakan, bahkan Fabio juga mengatakan bahwa pada pengetesan V4 engine Yamaha masih lebih lambat 1 hingga 2 detik dibandingkan dengan inline 4 sekarang. Jadi artinya memang PR-nya masih panjang, Cak, untuk mencoba menggunakan V4. Dan sejauh ini, satu hal yang menjadi catatan dari Fabio Quartararo adalah ketika use tire atau ban sudah degradasi, maka spin, no traction, very hard acceleration, jadi sangat sulit berakselerasi. Itu saja yang diomongin oleh Fabio Quartararo. Jadi dia berharap supaya Yamaha bisa memecahkan masalah ini, sebab jika tidak maka jangan bermimpi untuk juara dunia atau bahkan ya nggak usah juara dunia terlalu muluk-muluk ya untuk masuk podium. Itu kata Fabio teman-teman semuanya. Nah, Cak, selain dari Fabio dan juga Alex, sementara juga Pecco,
ada informasi pula dari Akusta. Akusta ternyata sudah mulai mengeluh ya, sudah mulai mengkritisi KTM karena dia crash berkali-kali. Dan informasi dari Akusta ternyata kenapa KTM kemarin crash dan kenapa dia sering crash. Ternyata ada satu poin yang digarisbawahi oleh Akusta, bahwa reaksi dari mesin KTM ketika menggunakan tangki yang penuh bahan bakarnya ini beda dibandingkan pada saat sudah mulai habis. Jadi ibaratnya pada kondisi yang fresh tire ya, jadi ban yang masih fresh, kemudian tangki bahan bakar masih penuh, ternyata reaksi motor ini berubah. Berubah itu artinya ya tidak nyaman dan gampang sekali slip, gampang lost traction, dan itu menjadi catatan penting bagi KTM yang disoroti, yang dilemparkan oleh Akusta supaya diselesaikan masalahnya. Karena ini berulang-ulang terus, Cak. Ya, teman-teman semuanya. Jadi itu, Cak, mungkin sekilas informasi buat teman-teman semuanya. Dengan segala yang IWB jabarkan tadi, maka sangat besar kemungkinan untuk mengalahkan Mark memang sangat sulit ya. Bahkan sekelas Pecco yang sangat strong di Ducati di masa lalu, ternyata juga nggak mampu mengalahkan. Sementara Alex juga cedera, dan Bezzecchi juga kita lihat sama ya kondisinya, inkonsisten, gampang sekali crash. Dan teman-teman begini, kalau dari kacamata pribadi, ketika pembalap sering crash, dan crash artinya ya longsor, lost traction, siapapun pasti akan mengalami itu. Entah Marc Marquez pun juga mengalami itu. Tapi pada kondisi normal, pada kondisi dry, kita lihat ternyata para pembalap ini tidak mampu mencari limitnya. Itu artinya ya secara skill, secara kemampuan feeling, maka bisa kita katakan para pembalap tersebut masih di bawah level dari Marquez bersaudara. Makanya nggak heran Marc bersaudara very strong, dan itu yang membuat akhirnya secara meyakinkan Marc Marquez semakin berkibar di atasnya. Oke, itu Cak, mungkin informasi buat teman semuanya. Sudah terlalu panjang banget, gila ya, udah panjang loh ini. Ya, semoga mencerahkan teman semuanya. Dan sekarang Saman komen di bawah, Cak, kira-kira Saman percaya nggak Marquez akan kembali juara di Brno? Dan Saman percaya nggak bahwa analisa pribadi IWB Marquez akan juara dunia tahun ini? Atau Saman punya opini lain? Saman komen di bawah, mau didiskusikan. Yang penting jangan cakar-cakaran, sebab pasti ya, teman-teman, kadang-kadang yang fans Rossi, yang fans Marquez ini cakar-cakaran, Cak. Kalau IWB sendiri yang mana yang bisa kita baca ya, bukan masalah kita ngefans Rossi atau Marquez ya. Memang sekarang zamannya Marquez, mohon maaf nih, kalau IWB banyak bahas Marquez, judulnya Marquez, soalnya memang menarik, Cak. IWB sendiri aja jantungan, Kang Mas. Lihat kemarin tuh kayak, wah, yang hari Sabtu tuh ya, jantungan bener, asli. Itu tegang sekali IWB. Tapi kemarin memang terlalu ngantuk ya, Kang Mas ya. Walaupun bagi fans Marquez ya it's okay ya, kalau Marquez di depan kan nggak ngantuk. Tapi kalau Marquez di belakang lebih nggak ngantuk lagi karena tegang, Cak. Ya, itu Cak update beneran buat semuanya. Sekarang Saman komen di bawah. Semuanya opini-opini Saman curahkan di bawah. Dan seperti biasa kalau Saman suka video ini Saman like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas. Saman sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandos.